Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar tajwid dengan praktik. Sekarang kita akan melanjutkan di surah Al-Qari'ah. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Di ayat pertama kita bertemu dengan Al-Qa, alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai Al-Qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam kemudian bertemu dengan salah satu huruf Al-Qamariyah, yaitu Qaf. Kemudian Qa. Di sini ada huruf martabai yaitu alif, sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun martabai, panjangnya 2 harokat. Setelah itu ada huruf ra yang diharokati dengan kasrah, maka kita hukumi sebagai tarqiq, artinya tipis. Kita lanjutkan ke ayat kedua, mal qari'ah. Mal di sini juga sama, ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai Al-Qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf Al-Qamariyah yaitu Qaf. Kemudian Qa di sini juga sama, dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif, sebelumnya berharokat fathah. Setelah itu ada ra yang diharakati dengan kasrah, maka kita hukumi sebagai tarqiq, artinya tipis. Kita lanjut ke ayat 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma di sini dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif, sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau di kalimat yang berbeda. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2 sampai 6 harokat. Setelah itu ada di sini ada huruf qalqalah yaitu dal yang disukunkan berada di tengah-tengah kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah sughra. Kemudian ada ra yang diharakati dengan fathah tegak, di sini dihukumi sebagai tafhim, kemudian dihukumi juga sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Adraka mal. Di sini juga sama, ada huruf alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai Al-Qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf Al-Qamariyah yaitu Qaf. Kemudian Qa dibaca panjang 2 harokat karena dia mad asli ataupun mad tabi'i. Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif, sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ri'ah, di sini ada ra yang diharakati dengan kasrah, maka kita hukumi sebagai tarqiq. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma, di sini ada waw huruf lain. Yauma yakun, di sini ada huruf mad tabi'i yaitu waw, sebelumnya berharakat dhammah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i ataupun mad asli. Setelah itu nunna, ada alif lam yang tidak dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Kemudian ada nun yang bertasdid, maka kita hukumi sebagai ghunna musyaddadah. Nasu, di sini ada alif, sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kalfa, di sini dihukumi sebagai Al-Qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf Al-Qamariyah yaitu fa. Farashil ma. Di sini ada huruf alif lam dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai Al-Qamariyah. Kemudian setelah itu mab. Di sini ada huruf qalqalah
berada di tengah-tengah kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah sughra. Mabsus. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu waw, sebelumnya berharakat dhammah, kemudian bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan, maka dihukumi sebagai mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 sampai 6 harakat. Kemudian kita selanjutnya wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Di ayat yang kelima ini ada wataku. Di sini dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah. Setelah itu nulji. Ada huruf alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu jim. Jiba, kemudian di sini dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Jibalu kal'ih. Ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu ain. Nil ma. Di sini juga sama dihukumi sebagai al-qamariyah. Di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, maka dihukumi sebagai ikhfa hakiki ataupun ikhfa ausat. Manfush. Di sini dihukumi sebagai mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kita ke ayat selanjutnya. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Di sini ada huruf mim yang bertasdid, maka kita hukumi sebagai ghunna musyaddada. Setelah itu ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sa. Ikhfa apa? Ikhfa ausat. Thaqulat. Di sini ada ta, di mana ta ini termasuk huruf hamas, maka ada nafas yang keluar. Thaqulat mawazinu. Kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah. Kemudian kita ke ayat selanjutnya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di sini sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah. Kemudian ada harakat kasrah dain bertemu dengan huruf ra, maka dihukumi sebagai idgham bila ghunna. Kemudian ada ra yang berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai tafkhim. Kemudian ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian kita ke ayat selanjutnya. Wa amma. Di sini ada mim yang bertasdid, maka kita hukumi sebagai ghunna musyaddadah. Setelah itu ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Kemudian ada mankha. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dihukumi sebagai izhar halqi. Setelah itu khaffat. Di sini ada huruf hamas yaitu ta, kemudian disukunkan, maka cara membacanya
yaitu dengan ada nafas ataupun angin yang keluar. Khaffat mawa di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Mawazi sama di sini juga mad asli ataupun mad tabi'i. Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharokat kasrah. Mawazinu. Seperti itu. Kemudian kita ke ayat selanjutnya. Fa ummuhu hawiyah. Fa di sini ada huruf mim yang bertasdid, maka kita hukumi sebagai gunnah musyaddadah. Kemudian setelah itu hu, di sini ada hal dhamir diharokati dengan dhammah terbalik, maka kita hukumi sebagai mad silah qasirah. Kenapa? Karena ada huruf ha dhamir, kemudian dia berada di antara huruf hidup bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada hamzah, maka dihukumi sebagai mad silah qasirah. Ha di sini dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Wiyah. Kemudian kita ke ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma di sini dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Ad di sini dihukumi sebagai qalqalah sughra. Adra yang diharakati dengan fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Adraka ma di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian kita ke ayat yang terakhir. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah itu run ha. Di sini ada harokat dhammahtain bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi, maka kita hukumi sebagai izhar halqi. Ha di sini sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharokat fathah. Sekarang coba kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.